Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita membahas bab yang ke-24, babun hal yakni abahu, bab pembahasan tentang apakah memanggil bapak dengan kunyahnya. Jadi di sini jemaah ya, ada atau gini, kenapa Imam Bukhari ini mengangkat bab ini? Wallahu taala a'lam, ternyata ada sebagian yang berpendapat bahwasanya memanggil bapak dengan kunyah itu tidak dibolehkan. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya memanggil sang ayah dengan kunyah itu tidak dibolehkan. Jadi misalnya mengatakan gini, wahai Abu Abdillah, gitu misalnya ya. Wahai Abu siapa? Abu Zaid, wahai Abu Fulan, wahai Abu Abdurrahman misalnya. Itu ada yang mengatakan itu tidak boleh dengan memanggil kunyah. Apa kunyah itu bahasa kita sih? Julukan. Bukan, apa kunyah itu? Apa? Julukan. Betul, julukan ya. Bukan gelar kan? Julukan ya. Kalau gelar lakob. Jadi julukan. Nah, jadi julukan, memanggil bapak dengan julukan itu apakah boleh atau tidak? Imam Bukhari di sini ngasih bab apakah boleh memanggil bapak dengan kunyahnya. Nah, jadi jemaah sekalian, Ibnu Muhairiz disebutkan ya dalam riwayat Az-Zuhd, dalam kitab Az-Zuhdu karya Imam Ahmad, dan juga ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Jadi Ibnu Muhairiz ini mengatakan gini, man masya baina yaday abihi faqad aqqahu, barang siapa yang berjalan di depan ayahnya, di depan orang tuanya, maka sungguh dia telah durhaka kepadanya. Jadi kalau seandainya seorang itu jalan di depan orang tuanya, maka dia telah apa? Durhaka sama orang tuanya. Dan ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, ya, perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, la tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu. Kata Abu Hurairah, janganlah kamu sebut ayahmu itu dengan namanya langsung, dan jangan kamu berjalan di depannya, dan jangan kamu duduk sebelum dia. Artinya untuk yang semacam ini tidak ada masalah. Ketika dia mengatakan barang siapa yang berjalan di depan orang tuanya, maka sungguh dia telah durhaka kepada orang tuanya. Enggak sopan ini. Jalan di depan orang tua. Kemudian illa ayyamshiya fayumitu al-adza an tariqihi. Kecuali dia berjalan kemudian dia mengambil gangguan dari jalannya, maka tidak ada masalah.
Jadi kalau seandainya seorang anak ini, misal jemaah ya, seorang anak ini dia awalnya jalan di belakang ayahnya, kemudian tahu di depan itu ada hal-hal yang mengganggu, duri, batu, atau apalah yang sekiranya itu membahayakan. Kemudian dia langsung nyalip ayahnya untuk apa? Mengambil gangguan yang ada di jalan, karena khawatir nanti ketika jalan mengganggu ayahnya. Maka kalau seperti ini kasusnya tidak ada masalah, karena seperti kita sebutkan sebelumnya bahwasanya pada asalnya memang bukan merupakan adab seorang anak jalan di depan sang ayah, kecuali ketika ada hajat atau kebutuhan. Jadi misalnya kemarin kita sebutkan kalau jalannya licin, kalau seandainya gelap atau ketika bahaya, maka sang anak hendaknya jalan di depan untuk menjaga sang ayah atau orang tuanya, gitu. Atau juga disebutkan di sini seperti misalnya apa? Jalan di depan untuk menghilangkan gangguan. Kalau misalnya kalau kita ya, misalnya kalau ke hutan ya Mas kalian, itu kan di sana kan banyak kayu-kayu yang harus diberantas. Ketika kita jalan itu kan banyak duri-duri misalnya. Maka pada kondisi seperti itu sang anak jangan jalan di belakang, tetapi hendaknya jalan di depan. Karena nanti sang anak itu yang membersihkan kotoran-kotoran atau misalnya duri atau gangguan apa yang ada di situ. Sang anak nanti yang membersihkan. Ini tidak ada masalah kalau seandainya dalam kondisi seperti itu. Makanya dikatakan di sini, ya siapa yang jalan di depan orang tuanya maka sungguh dia telah durhaka kepada orang tuanya, kecuali ya dia berjalan di depan orang tuanya tersebut dalam rangka untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Lalu waman da'a abahu bismihi au bikunyatihi faqad aqtahu. Siapa yang memanggil ayahnya dengan namanya langsung atau dengan kunyahnya, maka sungguh dia telah durhaka kepada orang tuanya. Jadi manggil namanya langsung atau pakai apa? Kunyahnya, itu di situ, syahidnya itu. Ya, jadi di sini perkataan Ibnu Muhairiz namanya. Ya, jadi kalau seandainya dia manggil orang tuanya itu dengan namanya langsung atau pakai kunyah, ya, maka dia telah durhaka sama orang tuanya. Ya, namanya panggil mat, itulah sinilah. Nah, misalnya ini durhaka sama orang tua. Atau misalnya dengan mengatakan pakai kunyah, kata dia ya, di sini pakai kunyahnya, wahai Abu Abdurrahman. Nah, manggil oleh ayahnya kayak gitu. Maka ini kata dia di sini dikatakan itu termasuk durhaka. Illa an yaqula bi ya abati, kecuali dengan mengatakan apa? Ya abati. Jadi kalau manggil sang ayah itu pakai ya abati. Ini dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita mungkin duhai ayahanda, gitu ya. Duhai ayahanda. Kalau bahasa kita orang kampung Arab apa biasanya? Abi ya mungkin ya. Abi ya. Abi gitu. Abah misalnya kan. Atau kadang di sebagian tempat tuh baba ya, nggak tahu itu kampung Arab bagian mana itu. Ya. Hah? Ya, jadi kayak gitu. Intinya di situ manggil ayahnya dengan kalimat yang sopan dan kalimat pengutaraan untuk mengungkapkan kasih sayang, ya, dengan kalimat seperti itu. Makanya seperti kita sebutkan ya, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Ya abati. Anak kemarin ngucapin ayatnya keliru jamaah ya. Kalau saya salah ingetin jamaah. Dalam surah Yusuf ayat 4. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyarokau kabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu yang benar ya. Jadi kemarin itu keliru itu. Jadi kata Yusuf, idz qala Yusuf, kata Allah tatkala Yusuf itu berkata li abihi kepada ayahnya, ya abati, duhai ayahanda. Ya, dengan mengatakan duhai ayahanda, ya abati, ini sesungguhnya aku ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat 11 bintang, wasyamsa matahari, wal qamara dan juga bulan, ra'aituhum li sajidin, saya melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Nah, jadi intinya Yusuf di situ mengatakan kepada ayahnya yang bernama siapa jemaah? Yakub ya, dengan mengatakan ya abati, tidak mengatakan wahai Yakub ya, tetapi dengan mengatakan duhai ayahku. Nah, ini.
Nah, jemaah sekalian, intinya dari pembahasan ini ya, Imam Bukhari di sini mengangkat kalimat bab apakah seorang anak itu memanggil ayah ya, ayahnya itu dengan kunyahnya. Maka Imam Bukhari di sini menyampaikan bahwasanya sebenarnya sang anak itu tidak masalah memanggil ayahnya dengan kunyah. Perhatikan itu. Jadi ini bertentangan dengan pendapat yang lain tadi yang mengatakan tidak boleh. Ini Imam Bukhari mengatakan boleh sebenarnya. Ya, buktinya di sini beliau menyampaikan hadis. Pada hadis yang ke-45 ya, dikatakan kata beliau, telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman bin Syaibah, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus ibnu Yahya ibni Nutabah dari Abdullah ibn Wahab dari Syahr bin Hausyab, dia berkata kami keluar bersama Ibnu Umar. Faqala lahu Salimun, kemudian Salim berkata kepadanya, Udah? Baik, tadi Salim ya mengatakan kepada Ibnu Umar, Salim ini adalah anaknya Ibnu Umar. Perhatikan itu. Ibnu Umar memiliki anak namanya Abdurrahman. Ya, jadi ingat ini, Ibnu Umar memiliki anak siapa? Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini adalah anaknya Ibnu Umar yang paling tua. Sehingga Ibnu Umar dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Nah, Salim ini mengatakan ya kepada Ibnu Umar, as-sholata ya Aba Abdurrahman. Waktunya sholat wahai Abu Abdurrahman. Berarti di sini manggilnya dengan apa? Kunyah, dengan julukan. Berarti Imam Bukhari ingin mengatakan bahwasanya sang anak memanggil sang ayah dengan julukan itu tidak masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Nah, ini buktinya di sini biasa dari kalangan para sahabat, anaknya itu manggil ayahnya dengan julukannya, dengan Abu dan semisalnya, dengan Abu Fulan. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, pada hadis yang ke-46, Imam Bukhari juga mengatakan haddatsana ashabuna an Waqi' an Sufyan an Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar qala lakin Abu Hafsin Umar qadha. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami ashabuna, yakni kawan-kawan kami, dari Waqi', dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, sama dari Ibnu Umar juga. Qala, dia berkata, lakin Abu Hafsin Umar qadha. Kata Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar ini mengatakan, ingat, Ibnu Umar dengan Umar, kedudukannya sebagai apa Ibnu Umar? Ibnu Umar kedudukannya sebagai apa? Anak apa bapak? Hah? Anaknya, ya kan? Anaknya Umar, ya. Namanya sendiri Abdullah, ya, Abdullah Ibnu Umar. Baik, jadi Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar. Qala, dia mengatakan Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Ayahnya, yaitu Umar, ya, disebut dengan Abu Hafs Umar, ya. Qadha, dia memberikan keputusan seperti ini dan seperti itu. Jadi intinya di situ Ibnu Umar juga memanggil Umar ayahnya dengan apa? Dengan kunyah, ya, memanggil dengan kunyahnya sama. Jadi tidak ada masalah manggil kunyah. Baik, faedah jemaah sekalian dari hadis ini. Pertama yaitu adalah boleh bagi sang anak untuk memanggil ayahnya dengan kunyah. Tidak ada masalah. Boleh seorang anak itu memanggil ayahnya dengan kunyah. Yang dilarang itu adalah memanggil ayahnya dengan namanya. Ingat ini, yang dilarang itu adalah seorang anak itu memanggil ayahnya dengan namanya langsung. Itu yang gak sopan, ya. Kemudian yang kedua di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah sang anak hendaknya bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingat ini, seorang anak hendaknya dia itu berusaha bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan jauh dari perbuatan durhaka. Makanya jemaah sekalian, kalau kita lihat misalnya Umar, ya, itu mendapatkan wasiat dari Nabi SAW agar supaya meminta istighfarnya Uwais Al-Qarni. Perhatikan ini. Jadi
Nabi SAW memberikan wasiat kepada siapa? Umar, dan juga kepada para sahabat yang lain, agar supaya meminta istighfarnya siapa? Uwais, minta doa. Kenapa kok Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat istimewa? Disebutkan ya tentang Uwais Al-Qarni ini, di antara keistimewaannya ya, dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'a amdadin atau ma'a amdadi ahli Yaman. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama dengan segolongan penduduk Yaman, min Muradin summa min Qaran, dari bangsa Murad kemudian dari bangsa Qaran. Kana bihi barasun, dia itu memiliki penyakit baros, penyakit sopak begitu ya, penyakit sopak. Fabara'a minhu, kemudian dia sembuh dari penyakitnya itu, illa maudhi'a dirhamin, kecuali sebesar apa? Dirham di perutnya itu ya. Jadi jamaah sekalian, Uwais Al-Qarni ini dulu pernah punya penyakit sopak, kemudian dia berdoa kepada Allah supaya penyakitnya itu apa? Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Uwais Al-Qarni ini minta sama Allah supaya ketika sembuh itu jangan total. Jadi hendaknya ada yang disisakan. Bayangkan ini jamaah ya. Jadi betul-betul Uwais Al-Qarni ini memiliki amalan yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Sampai dalam masalah doa itu benar-benar sama beliau itu diatur, dan juga minta kesembuhan pun supaya tidak dikasih total, dan alasannya kata para ulama supaya dia itu tetap mengingat betapa Allah itu apa? Murah kepada dia, memberikan kemurahan kepada dia. Kita tahu sendiri kalau orang itu sudah punya penyakit jemaah sekalian ya, itu kan susah ya kan. Orang kalau sudah punya penyakit itu biasanya susah, nggak nyaman. Nah kemudian ketika dia itu memiliki kesusahan yang tidak enak gitu ya, intinya itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah ya kan, agar supaya disembuhkan. Ketika disembuhkan, otomatis orang ini akan menyadari akan nikmat Allah. Ketika orang itu tahu bahwasanya dia itu telah sembuh dari penyakitnya, maka dia akan apa? Akan sadar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia. Nah kemudian kenapa dia itu minta supaya disisakan 1 dirham penyakitnya itu di perutnya itu, supaya dia tetap mengingat apa? Nikmat Allah itu. Kita ini jamaah ya, sebenarnya ketika mendapatkan kenikmatan itu biasanya itu sering lupa. Ya, biasanya kita itu sering lupa ketika mendapatkan kenikmatan. Tetapi kalau misalnya orang itu penyakitnya itu ya ketika hilang, tidak ditotalkan hilangnya, maka dia akan selalu ingat bahwasanya dia pernah sakit parah. Paham jamaah ya? Nah, ini jadi kalau orang misalnya sakit parah, kemudian habis itu dia doa sama Allah, ya Allah sembuhkan saya, kalau saya sudah sembuh saya akan tobat. Akhirnya disembuhkan sama Allah secara total. Terkadang ketika beberapa lama berikutnya dia akan lupa bahwasanya dia pernah apa? Punya sakit. Akhirnya apa? Kadang dia maksiat lagi. Terkadang lupa. Dan Uwais Al-Qarni ini sangat istimewa sekali. Dia ketika minta doa minta kesembuhan kepada Allah, tetapi apa? Jangan dikasih total, supaya nanti ada sisanya. Agar dia itu ingat bahwasanya dia pernah punya sakit. Gimana, ada jamaah ya orang-orang yang seperti itu ya kira-kiranya di zaman sekarang? Ya, di mana ada jamaah? Misalnya antum punya penyakit apa jamaah? Ya, penyakit korengan misalnya ya, seluruh tubuhnya korengan. Kemudian mengatakan apa? Ya Allah sembuhkan saya, kecuali nanti di bagian ini jangan disembuhkan. Pernah nggak kayak gitu? Supaya saya ingat dengan rahmat-Mu ya Allah. Paling kita pikirannya apa? Ya Allah sembuhkan saya secara total. Ya Allah sembuhkan saya, jangan sampai saya melihat penyakit seperti ini lagi. Paling gitu. Ya kan? Tapi tingkat imannya Uwais Al-Qarni lain jamaah sekalian. Dia benar-benar ingin mengingat nikmat Allah, akan betapa luasnya nikmat Allah berupa kesembuhan itu. Sampai dia minta agar supaya apa? Sakitnya disisakan sebesar dirham. Nah, kemudian lahu walidatun huwa biha barrun. Dia itu memiliki seorang ibu yang kepadanya dia itu sangat berbakti. Ya, Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu yang dia itu sangat apa? Berbakti kepada ibunya tersebut. Kemudian kata Nabi SAW,
lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau seandainya dia itu bersumpah atas nama Allah, maka dia akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau sudah dia mengatakan, wallahi ya Allah, hancurkan muka bumi ini, maka akan hancur. Wallahi ya Allah, tolong sembuhkan semua orang yang ada di muka bumi ini, maka akan sembuh. Ya, ini lihat ini Uwais Al-Qarni ini jamaah sekalian. Jadi dia ini diantara keutamaannya seperti itu, berbakti kepada siapa? Orang tuanya, dan dia sangat ingin mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kehebatan Uwais Al-Qarni. Makanya atau melihat bagaimana keikhlasan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Seumur hidupnya mas kalian, Uwais Al-Qarni itu belum pernah melihat wajahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu sangat rindu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia itu tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah? Karena dia itu sibuk berbakti kepada orang tuanya. Karena dia punya ibu yang sudah tua. Dia yang ngurus. Dan Uwais Al-Qarni ini tidak sempat bertemu dengan Rasulullah disebabkan apa? Ngurus ibunya. Padahal dia sangat rindu kepada Rasulullah. Tapi seumur hidup belum pernah melihat wajahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan pernah Uwais Al-Qarni ini minta izin kepada ibunya untuk apa? Bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dia izin karena sudah rindunya itu sangat kuat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini pun memberanikan diri untuk minta izin kepada ibunya. Jadi nggak langsung kabur, tetapi apa? Minta izin kepada ibunya agar supaya dikasih kesempatan untuk melihat wajahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jauh, seingat saya tempatnya Uwais pada saat itu ada di Yaman ya, sedangkan Rasulullah pada saat itu ada di Madinah, jauh sekali. Di zaman itu ya perjalanan ada kalanya pakai onta, pakai apa lagi? Keledai ya. Kalau pakai kuda itu bukan perjalanan jauh, biasanya perjalanan dekat kalau kuda. Ya biasanya pakai onta atau pakai keledai atau kadang jalan kaki. Dan sampai di zaman ini jamaah sekalian, saya mendapatkan kabar bahwasanya orang Yaman itu biasa kalau haji pakai apa? Nggak pakai kendaraan. Jadi dia itu jalan kaki biasa. Saya ada yang seperti itu. Ya, saya dapat kabar itu sebagian ustadz itu cerita bahwasanya orang Yaman tuh biasa pergi ke Madinah, ke Mekah itu dalam kondisi apa? Jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Bayangkan itu ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti kepada kepada ibunya yang sudah tua, dan dikatakan di situ kalau seandainya Uwais ini sudah bersumpah atas nama Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kata Nabi SAW ini ngasih wasiat kepada Umar, bukan ngasih wasiat kepada orang-orang yang apa jamaah ya, yang rendah, tetapi memberikan wasiat kepada Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Agar supaya apa? Kata Nabi SAW, kalau seandainya kamu mampu untuk minta istighfarnya Uwais, maka hendaknya kamu kerjakan. Orang setingkat Umar disuruh minta apa? Istighfarnya Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni itu miskin ya mas kalian. Ya, Uwais Al-Qarni disebutkan bahwasanya tubuhnya itu juga dia itu gemuk ternyata gitu ya. Jadi intinya bukan orang ganteng lah. Ternyata itu dia adalah orang yang miskin. Sampai kan disebutkan ketika dia itu menghilang gitu kan, dicari-cari oleh orang itu ternyata dia itu cari-cari makanan di tempat sampah. Uwais Al-Qarni itu saking miskinnya orang. Tapi lihat jemaah sekalian, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai menyuruh Umar supaya apa? Mencari Uwais dan minta apa? Doanya, minta istighfarnya. Dan ini tidak lain adalah karena Uwais itu pertama yaitu adalah orang yang sangat mengingat rahmat Allah, dan kemudian dia adalah orang yang apa? Berbakti kepada ibunya. Dan tentunya di situ tidak lain, dia ini adalah orang yang sangat ikhlas di dalam amalnya itu. Bahkan sampai disebutkan dalam suatu riwayat ya, ketika Uwais ini ditemukan oleh sebagian sahabat, dan seingat saya Umar ya menemukan atau sahabat yang lain. Jadi ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini, kemudian dimintai istighfar ya, kemudian habis itu mulailah dia itu menghilang karena khawatir apa? Terkenal. Khawatir nanti orang-orang itu berbondong-bondong datang kepada Uwais kemudian minta doa sama Uwais. Akhirnya apa? Ketika dia ini sudah mulai kondisi seperti ini, akhirnya dia pergi menghilang. Uwais Al-Qarni itu. Bayangkan, kalau orang nggak ikhlas nggak mungkin melakukan seperti ini.
Ketika ada orang nyari-nyari dia, minta doa, kira-kira kalau di zaman sekarang dijadikan apa Jamaah? Cari duit, ya kan? Kalau kamu minta istighfar saya, maka apa? Wani piro dulu kan itu. Tapi yang dilakukan oleh Uwais apa Jamaah sekalian? Hilang dia. Ketika orang-orang sudah berbondong-bondong mencari dia, karena hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Uwais itu menghilang. Dia tidak ingin dikenal banyak orang. Karena yang namanya dikenal banyak orang, ya maksudnya namanya keterkenalan, ya terkenal itu ujiannya berat sekali. Ya kalau sudah terkenal itu ujiannya ya kedudukan, wanita, ya harta itu sudah datang semuanya. Dan Uwais Al-Qarni pada saat itu nggak menginginkan itu semua. Dia lebih suka miskin, yang penting apa? Selamat dunia dan akhirat. Daripada nanti dia adalah orang yang berkedudukan, dimuliakan orang, kemudian merusak hatinya. Akhirnya dia gagal, kan itu kan? Gagal di dunia dan di akhirat. Akhirnya Uwais Al-Qarni menghilang. Jadi seorang anak ya benar-benar hendaknya itu dia berbakti kepada orang tuanya. Dan itu jamaah sekalian ya, keutamaan berbakti kepada orang tua itu sangat luar biasa sekali ya. Kemudian para ulama mengingatkan, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya pada hal yang enak-enak saja. Ingat ini jamaah ya, berbakti kepada orang tua itu bukan apa? Bukan hal yang enak-enak saja. Kalau kita misalnya kadang kan kalau diajak jalan-jalan sama orang tua kita, ya kan, tamasya baru suka. Kalau misalnya diajak makan bareng gitu kan, diajak makan-makan, biasanya itu baru seneng. Tetapi kadang kalau sudah disuruh yang berat-berat, biasanya apa? Menolak. Sudah agak bosenin sedikit, biasanya sudah tidak mau. Berarti kata para ulama, orang yang seperti ini itu sebenarnya dia ini bakti sama orang tuanya bukan karena Allah. Tetapi dia itu berbakti kepada orang tuanya cuma apa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya yang enak-enak saja yang dia lakukan. Duduk bareng, ngopi bareng, yang kayak gitu-gitu. Ya enak memang kan seperti itu. Tapi coba nyuci, ya kan? Kemudian apa misalnya sama? Nah, kalau orang-orang dulu ya ngarit misalnya ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada di kota. Ya kalau di desa sana anak gimana? Ya tugasnya ngarit, ya mikul, ya apa ya, ke sawah, nyangkul. Ya saya punya teman ya mas sekalian, dia berbakti sekali sama orang tuanya. Orang tuanya itu kalau dilihat itu memang terkesan ngasih tugas yang sangat berat. Anaknya ini kerjanya itu jamaah jadi guru. Bayangkan ini ya, jadi guru. Tetapi di waktu subuh dia disuruh pergi ke sawah. Bayangkan ini dilakukan sama teman saya ini. Ya Allah alam orang tuanya entah itu tujuannya adalah mendidik atau apa kita nggak tahu. Tapi sang anak ini bagaimanapun juga dia lakukan meskipun itu berat. Kadang saya itu lihat ya, dia lewat dia di depan rumah saya itu pakai seragam tetapi bawa apa? Cangkul. Ada orang seperti itu ternyata. Dia pagi-pagi berangkat bawa cangkul dan kadang sore itu kadang saya nemeni dia nyemprot di sawah. Bayangkan pagi nyangkul, kemudian habis itu ngajar, kemudian pulang apa? Disuruh nyemprot. Saya kadang nemenin dia. Dan pernah saya tanya sama dia, kok orang tuamu itu seperti itu? Apa kamu nggak capek disuruh kayak gitu? Tak coba tanya kayak gitu. Kata dia apa? Ya saya kan anaknya. Saya itu dikasih makan sama ayah. Dari kecil saya dirawat orang tua. Ya kalau nyuruh ya berarti apa? Saya harus nurut sama dia. Bayangkan itu. Jadi saya masih nemui orang yang seperti itu, saya masih nemui yang nurut. Ya wallah alam, entah ada apa tidak di sini. Ya, jadi bayangkan jamaah ya, ini kan berat. Yang namanya ngajar ya, menghadapi orang banyak, menghadapi anak-anaknya orang, bukan anak sendiri. Ya kan kadang nakal, kadang disuruh malah ngelama kan itu biasanya ya. Tapi dia nggak peduli itu. Pagi nyangkul dulu ya, entah nanam apa nanti yang disuruh sama orang tuanya, kemudian sore nyemprot. Kadang saya nemeni dia ngemes ya, di sawah itu ngemes disuruh, padahal ini seorang guru. Bayangkan itu ya, guru pakai seragam tapi ya ke sawah. Jadi memang harus seperti itu jemaah sekalian. Ketika berbakti kepada orang tua itu jangan cuma yang enak-enak saja, tetapi apa, yang berat pun juga harus tetap apa, bahagia. Dan itulah keikhlasan. Orang kalau seandainya tidak ikhlas, ya yang enak-enak saja itu. Karena kalau yang enak-enak itu sesuai dengan hawa nafsu. Kalau yang nggak enak, itu biasanya apa? Menyelisih hawa nafsu.
Ya, menyelisih hawa nafsu. Dan orang yang ikhlas, dia tidak peduli apakah sesuai dengan hawa nafsunya atau bertentangan dengan hawa nafsunya, dia tetap lakukan itu. Selama itu adalah ridha Allah, dia akan berjuang. Selama itu dicintai oleh Allah, dia akan berusaha. Nah, itulah orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu kalau beramal itu biasanya terus-terusan. Continue bahasa kita itu. Tidak putus biasanya itu. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu biasanya dia itu sungguh-sungguh, kemudian dia itu continue, terus-terusan, ya, terus-menerus biasanya. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Tapi kalau orang itu nggak ikhlas, biasanya kalau bekerja males, kemudian tidak terus-menerus, nggak istiqomah. Itu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Kalau berbuat itu males. Makanya orang-orang munafik dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri sholat, maka mereka sambil males-malesan. Nah, itu ciri-ciri orang yang ikhlas, nggak ikhlas seperti itu. Orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang riya sholatnya itu kalau sholat itu males, ya, orang-orang munafik itu. Jadi intinya seorang itu ya ketika berbakti kepada orang tuanya jangan hanya yang enak-enak saja, tetapi hendaknya orang itu harus melawan hawa nafsunya. Yang berat pun hendaknya dilakukan, ya. Kemudian bagaimana juga fatwa-fatwanya sahabat, ya. Ketika ada orang yang memiliki istri, kemudian ternyata orang tuanya itu menyuruh dia untuk cerai. Ya, jadi ada sahabat itu ya ditanya, bahwasanya dia itu punya istri tapi orang tuanya nyuruh dia cerai. Maka sahabat ini mengatakan, ya kamu harus cerai. Misalnya disebutkan, ya, seorang itu datang kepada Abu Darda. Ya, Abu Darda. Jadi orang itu datang kepada Abu Darda untuk meminta fatwa. Faqala inna abi lam yazal bi hatta zawwajani. Kata dia, saya itu punya ayah, dan dia terus merawat saya sampai saya menikah. Dan bahkan yang menikahkan itu adalah ayah saya sendiri. Jadi yang merestui dia nikah itu adalah ayahnya dia. Wa innahu al'an ya'muruni bitolaqiha. Sedangkan sekarang ayah saya itu nyuruh saya cerai. Ingat ini, ada orang datang kepada Abu Darda minta fatwa. Dulu saya itu, kata dia, saya nikah itu yang nikahkan itu ya ayah. Yang ngasih restu itu ayah. Tapi sekarang tiba-tiba saya disuruh cerai sama ayah saya. Maka apa kata Abu Darda? Qala ma ana billadzi amuruka an ta'uqqa walidaika wala ana billadzi amuruka an tutalliqa imra'ataka ghaira annaka in syi'ta haddatsuka bima syami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, saya tidak memerintahkan engkau untuk durhaka sama orang tuamu. Ingat ini, perintahnya orang tuanya apa jemaah? Cerai. Ketika minta sama Abu Darda, minta fatwa sama Abu Darda, dia mengatakan, kata Abu Darda, saya tidak memerintahkan kamu cerai, dan saya tidak memerintahkan kamu untuk durhaka sama orang tuamu, dan saya juga tidak memerintahkan kamu untuk cerai dengan istrimu. Saya nggak nyuruh kamu itu untuk durhaka sama orang tuamu, tapi saya tidak menyuruh kamu untuk cerai. Akan tetapi saya pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tuhu, ya, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah fahafidh ala dzalikal babi in syi'ta auda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua itu adalah pertengahan pintu surga. Maka jagalah pintu tersebut atau kamu tinggalkan saja. Berarti apa sama? Hendaknya seorang itu patuhi perintah orang tua. Karena orang tua itu adalah pintu, tengah-tengahnya pintu surga. Bayangkan itu. Ya, kalau seandainya surga itu pintunya nggak dibuka, bisa nggak seorang itu masuk ya? Nggak akan bisa masuk. Makanya sampai dikatakan di sini bahwasanya orang tua itu adalah tengah-tengahnya pintu surga. Kalau kamu mau maka jaga pintu tersebut, kalau kamu mau maka tinggalkan. Kalau ditinggalkan ya sebenarnya otomatis orang itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ini ancaman.
Kalau orang itu durhaka, nggak patuh sama orang tuanya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kemudian ada kisah, jemaah sekalian. Ada suatu kisah disebutkan di sini. Al-Awwam Ibnu Hausyab rahimahullah berkata, kama akhrajahu Al-Asbahani bisanadin hasan wa huwa mauqufun 'alal Awwam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani dengan hadis yang hasan, dan dia derajatnya adalah mauquf, ya, terputus kepada Al-Awwam ibn Hausyab. Jadi hadis ini atau riwayat ini sampai kepada Awwam bin Hausyab saja, namun tidak sampai ke atas lagi. Cuma mandek kepada Al-Awwam bin Hausyab. Yaqulu, dia berkata, nazaltu marratan hayyan wa ila janibi dzalikal hayy maqbaratun. Kata Al-Awwam bin Hausyab, saya itu pernah singgah di suatu tempat atau kampung yang mana di sekitarnya itu adalah kuburan. Jadi kata Al-Awwam bin Hausyab, saya itu dulu itu pernah singgah di suatu kampung begitu. Kemudian habis itu di sekitarnya itu atau di sampingnya kampung itu ada kuburan. Falamma kana ba'dal asri insyaqqa fiha qabrun. Tatkala di waktu asar, ya, setelah sholat asar atau setelah waktu asar gitu, artinya setelah sholat asar, itu ada kuburan di sana itu yang selalu terbuka. Jadi ini kampung misalnya, kemudian di samping sini ada kuburan, ya, ada wilayah kubur begitu, makbaroh, ya, wilayah kuburan. Kemudian salah satu kubur itu selalu terbuka di waktu asar. Ya, kalau sudah setelah sholat asar lewat di situ pasti kuburan itu apa? Terbuka terus. Fa kharaja rajulun ra'suhu ra'sul himar. Tiba-tiba keluar dari kuburan itu ada seorang laki-laki yang dia itu muncul dari kuburan itu, kepalanya seperti kepalanya himar. Apa himar itu, jemaah? Keledai. Ya, keledai. Jadi dia itu, ya, kalau pas lewat di situ setelah sholat asar, kuburannya pasti terbuka. Kemudian ketika terbuka, ada orang keluar dari kuburan itu, kepalanya bentuknya seperti keledai, seperti himar. Wajah jasadu insan. Kalau tubuhnya ya seperti manusia. Tubuhnya manusia, cuma kepalanya saja dia itu seperti himar. Fanahaqa salasa nahqatin. Kemudian himar itu bersuara sebanyak 3 kali. Saya nggak ngerti suaranya himar seperti apa. Tapi yang jelas dia itu bersuara, ya, seperti suaranya himar sebanyak berapa? 3 kali. Yang mendengus atau yang semisalnya lah. Suman tabaqa alaihil qabru. Setelah dia itu keluar, kemudian habis itu dia mengeluarkan suara seperti suaranya himar sebanyak 3 kali, kemudian kuburannya kembali nutup lagi kuburannya itu. Kemudian faidha ajuzun taghzilu sya'ran aw sufan. Ternyata di sana di kuburan itu ada seorang wanita tua yang memintal rambut atau bulu. Wallahualam, ini bulu atau rambut apa begitu, wallahualam. Yang jelas di kuburan itu di sampingnya itu ada seorang wanita tua, ya, ada seorang wanita tua yang dia kerjanya itu mintal rambut atau bulu di situ. Setelah asarnya. Faqalat imra'atun, kemudian ada seorang wanita tiba-tiba yang mengatakan kepadaku, taratil kal ajuz. Kata seorang wanita itu, kamu lihat nggak seorang wanita yang tua itu? Kata dia. Kata seorang wanita ini ngomong sama Al-Awwam bin Hausyab. Kamu lihat itu wanita tua itu, kata dia. Fakultu atau kultu malaha. Kata Al-Awwam bin Hausyab, itu wanita ngapain di situ? Di sampingnya ada kuburan, kemudian ada orang keluar kepalanya seperti himar, kemudian balik lagi dia, kuburannya nutup, kemudian di sampingnya kok dia masih ada di situ saja. Tidak lari, tidak pergi, gitu pikirannya kan. Padahal ini kan sesuatu yang mengerikan sekali, tapi dia kok singgah di situ. Kok diam saja wanita itu di situ, bahkan sambil memintal rambut atau bulu. Kemudian qalat, kata seorang wanita itu ketika ditanya, ya, sama Al-Awwam bin Hausyab, siapa wanitanya itu? Qalat tilka ummu hadza.
Wanita tua itu adalah ibunya dari orang yang keluar dari kuburan tadi itu, yang kepalanya seperti himar itu. Qultu wa makanat qissatu. Kemudian kata Al-Awwam bin Hausyab, ini ceritanya gimana kok bisa seperti itu? Kok mengerikan seperti itu? Ini gimana ceritanya? Qalat, kata seorang wanita tadi itu, kana yashrabul khamra. Dahulu penghuni kubur itu, dia itu dulu kerjaannya minum khamr. Jadi mabuk-mabukan kerjaannya itu. Fa idza roha, apabila dia sudah istirahat, jadi orang mabuk ini ya, orang ini mabuk, kemudian ketika sudah mulai tenang, istirahat, dia itu taqulu lahu ummuhu, ibunya selalu nasihati dia. Ya bunayya ittaqillah ila mata tashrabul khamra. Kata ibunya, wahai anakku, anakku yang aku sayang gitu ya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu sampai kapan ngelakuin kayak gini? Mabuk-mabukan tuh sampai kapan? Tobatlah sama Allah. Dinasihati sama ibunya. Kemudian fayaqulu laha, orang ini ya, anak ini yang telah dinasihati oleh ibunya ketika mabuk itu, dia mengatakan, innama anti tanhaqi atau tanhaqina kama tanhaqul himar. Kata anak itu, Bu, kamu itu dengus seperti suaranya keledai saja. Jadi bahasa kita itu apa jemaah? Kaken omong, itu kan? Ngomong biain. Jadi ada ibunya itu ngomong gitu. Kamu itu suaranya itu loh kayak suara himar gitu. Kemudian famata ba'dal asri. Setelah kejadian itu dia mabuk, dinasihati ibunya, kemudian malah ngomel-ngomel sama ibunya. Kemudian akhirnya setelah asar dia apa? Mati anak itu. Ba'dal asri, famata ba'dal asri. Setelah asar kemudian mati. Nah, berarti ini kira-kira wallah alam ya. Ini kan seakan-akan secara zahir dia mati apa? Su'ul khotimah. Mabuk kemudian durhaka sama ibunya. Ya wallah alam, ini secara zahirnya ya su'ul khotimah, selebihnya Allah yang Maha tahu. Ya. Kemudian qalat, kata seorang wanita itu, fahuwa yanshaqqu anhul qabru ba'dal asri kulla yaumin. Gara-gara perbuatan itulah kuburan itu selalu terbuka setiap setelah asar. Karena kejadiannya itu apa? Setelah asar. Matinya dia tadi itu. Kemudian fayanhaqu salasanah qatin, dan kemudian akhirnya seorang itu pun ya kuburannya selalu terbuka setiap setelah asar, dan juga dia mendengus seperti mendengusnya himar sebanyak 3 kali ya. Nah ini summa yang tabiqu alaihil qabru, kemudian kuburannya tertutup lagi. Jadi kejadian ini jamaah sekalian, seorang ini mengalami siksa yang sangat mengerikan ini adalah gara-gara apa? Ngomong sama ibunya apa? Suara ibu itu seperti suara keledai. Gara-gara seperti itu saja dihukum seperti ini. Tapi lihat jamaah sekalian, namanya ibu, seelek apapun sang anak tetap disayang. Ketika sudah mati, bayangkan ya, yang namanya ibu ya, setelah mati anaknya, sudah mati dalam kondisi durhaka sama dia, tetap ditunggoni. Bayangkan itu. Ibunya tetap nemeni dia di kuburan, karena setiap setelah asar selalu apa? Keluar, meskipun mukanya buruk. Tapi itulah kasih sayang sang ibu. Seelek apapun ya, seburuk apapun sang anak, biasanya ibu tetap apa? Sayang kepada anaknya. Wallahu a'lam. Jadi intinya jamaah sekalian ya, kita hendaknya benar-benar ya menjaga yang namanya berbakti kepada orang tua itu. Insyaallah nanti kita jelaskan bagaimana para ulama salaf itu ya dalam berbakti kepada orang tuanya, insyaallah. Ya, kita kasih teladan-teladan para salaf ya, ulama dahulu bagaimana mereka itu berbakti sama ayah dan ibunya. Insyaallah. Wallah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.